Syirik satu kali saja itu tidak dapat ganjaran masuk surga tanpa hisab. Dan kita pengen masuk surga langsung saja tanpa dihisab. Bercanda Ustaz, ya begitu. Masalahnya ngomong begitu, meninggal dunia, alhamdulillah dalam posisi syirik. Ya. Kalau bab ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita bergeser sujud. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita setiap pagi dan petang kita diminta berdoa, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syirik yang diketahui oleh kami dan tidak diketahui oleh kita. Sudah tahu yang begini babnya syirik, tapi kadang-kadang nggak sengaja kita juga selalu berbuat syirik. Alhamdulillah. Itu perkara yang luar biasa. Kemudian nasihat pada Allah maksudnya adalah ikhlas beribadah hanya pada Allah saja dan menafikan seluruh peribadatan selain hanya kepada Allah. Jadi ada orang yang beribadah hanya kepada Allah tapi tidak menafikan ibadah yang lain selain kepada Allah. Makanya agama-agama yang lain lebih khusus. Agama-agama Nasrani misalnya saat mereka menyebarkan agama belahan dunia lain, dia diminta untuk datang ke tempat ibadahnya, tapi tidak menghapuskan ibadah-ibadah yang dahulu mereka laksanakan. Tapi kalau orang Islam tidak bisa begitu. Saat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah yang lain yang dia pernah lakukan di masa jahiliyah dulu pun harus tinggalkan. Sehingga tidak ada seperti itu. Maka para sahabat saat di Madinah ada dua hal besar. Namanya virus dan mihrajat dilaksanakan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang keturunan Persia pada saat itu. Para sahabat itu dulu mereka orang Madinah tadi kalau ada acara begitu, ikut semangat ramai. Tapi sekarang yang lain cuma ikut lihat senang gitu. Maka kata Rasulullah, aku sudah berdoa pada Allah memberikan buah hidayah kepada dia. Ramaikan itu saja. Kalau saya ikut ramaikan yang ini. Maka Rasulullah kemudian kabarkan kepada para sahabat hadis yang masyhur luar biasa di sini. Ya. Bahwa barang siapa yang mengikuti kebiasaan orang yang lalu, seperti orang-orang yang dia ikuti, maka besok dia hanya akan dibangkitkan dari orang tersebut. Nah itu luar biasa. Luar biasa. Ini yang menarik dari penelitian-penelitian para sejarawan dan ulama sejarah, khususnya terkait dengan perayaan-perayaan atau terkait dengan acara-acara yang dilaksanakan di salah satu daerah, misalnya acara sekaten. Acara sekaten dulunya itu Pak itu lurus, nggak ada yang sampai kemudian kalau ambil makanan segala macam, nggak ada. Itu dulunya lurus. Dan sekaten itu acara merayakan syahadat bersama-sama. Ada orang-orang beragama Hindu, Buddha masuk dalam Islam dirayakan dalam upacara dan adat yang namanya sekaten. Orang Indonesia kan kalau syahadat lain tidak susah, disebutnya sekaten. Ada juga yang bukan bagian dari sunnah Nabi, boleh jadi tidak ada kalau kita cari, tapi utamanya ada cara umumnya.
Jadi itu dipraktikkan hanya di Indonesia. Setelah ditelusuri sejarahnya ternyata luar biasa. Ya, para ulama-ulama zaman dahulu saat Islam masuk ke Nusantara itu dari ahlu sunnah masuk, tapi juga ada dari Syiah juga masuk. Maka salat tarawih itu masjid itu jadi berebutan. Siapa yang tampil menjadi imam untuk menggeser orang-orang yang Syiah tadi. Maka para ulama itu selepas salat tarawih itu membaca Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Kemudian di ayat di rakaat terakhir disebutkan khilafatu Rasulullah al-ula Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kata orang itu enggak ada yang begitu. Memang enggak ada tulisannya, Pak. Cuma orang-orang Syiah yang dulu merebut masjid zaman dahulu tadi itu mendengar Abu Bakar dipuja, disebut namanya, langsung bisa. Langsung mereka bisa. Disebutkan Umar bin Khattab, apalagi Umar bin Khattab, mereka punya doa khusus untuk melaknat Umar bin Khattab. Pergi mereka. Jadi itu ternyata asal usul. Kemudian yang ketiga, nasihat pada Allah adalah taat terhadap semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan terakhir adalah mencintai Allah dengan sepenuh hati dan membenci apa yang Dia benci. Kita berdoa Bapak Ibu kemarin, mudah-mudahan musuhannya tidak luas di Sulawesi lah ya, dan ada aksi dan tiba-tiba dihadang, akhirnya menimbulkan kemarahan dari umat Islam. Mudah-mudahan tidak meluas di mana. Mudah-mudahan bisa segera diatasi oleh aparat pemerintah. Jadi Bapak Ibu, mencintai Allah itu tidak lengkap tanpa mencintai apa yang Dia cintai, membenci apa yang Dia benci. Jadi kalau kita hanya ya Allah saya cinta pada kamu, tapi kita tidak membenci apa yang Allah benci, loh itu kacau. Itu di lembah apa Allah itu tiap hari saya tinggal dengan anak-anak saya tinggal di kampung. Tiap hari itu petai di mana-mana itu, modelnya jengkol di mana-mana masakannya modelnya begitu. Cuma saya ingat Rasulullah itu tinggal di rumah Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari itu kalau makan buat 2 porsi, karena Rasulullah itu tinggal di lantai bawah, Abu Musa tinggal di lantai atas. Setiap masak selalu 2 porsi buat keluarganya dan buat Rasulullah. Suatu ketika makanan yang disajikan adalah makanan yang banyak mengandung bawang. Kata Rasulullah, mohon maaf saya tidak makan ini. Iya, bukan nggak suka saya tidak makan ini, karena saya hanya selalu berzikir pada Allah dan berdoa pada Allah. Saya malu kalau berdoa pada Allah, berzikir pada Allah, itu menurut saya bau. Iya, menurut saya bau. Dan sama Pak, saat kita ngobrol dengan orang lain begitu juga Pak. Kalau menurut kita bau Pak. Hanya ada jokes Anda ya, dan jokes. Kalau mau tahu dia orang dari suku mana, kalian kamar mandi. Kalau kamar mandi mau jengkol kita insya Allah orang Sunda. Bau betul insya Allah orang Sunda. Saya tidak mau makan, maaf saya mau makan itu. Kenapa? Gak ada yang saya doyan. Bang, saya mau. Orang yang dekat-dekat tidak suka. Kemudian
wali kitabih, nasihat kepada kitab. Apa nasihat pada kitabnya? Para ulama mengatakan beriman kepadanya sebagai kalamullah diturunkan pada Nabi yang menggunakan apa yang terdapat padanya. Jadi kriteria pertama di nasihat, iman billah, kemudian wali kitabih. Jadi kita mengikuti kitab Allah yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sekali-kali kita bergeser sekali lagi satu rambut pun, tidak meyakini apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Semua kalam kita tertolak oleh Allah. Semua kalam kita, ucapan-ucapan kita itu tertolak. Kita ngobrol sehari sama itu tertolak, maksudnya tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim itu langsung, Pak. Kalau ada buku prioritas pertama itu Allah catat paling utama itu kata-kata. Makanya ada para sahabat, ada orang-orang tabi'in maksudnya, dia berbicara kecuali keluar dari mulutnya Al-Quran. Jadi ditanya apa jawabnya Al-Quran, ditanya apa jawabnya Al-Quran. Saking dia tidak mau keluar dari lisannya sesuatu yang tidak manfaat. Luar biasa. Ada kata-kata yang lain yang kemudian Allah catat sebagai perkataan yang mulia. Wa ahsana qawlan illa man da'a ila Allah. Itu kata-kata para dai. Kata-kata para guru. Jadi yang guru itu masya Allah jariahnya luar biasa. Kemudian mengakhirkan dengan membaca. Ini penting, baca Al-Quran itu penting sekali. Kemudian mempelajari serta mengamalkannya dan juga mengkajinya. Seperti sekarang sedang mengkaji. Kemudian nasihat kepada Rasul membenarkan Rasul dan beriman semua yang disampaikannya. Jadi begitu, Pak. Apa-apa memaafkan Rasul, apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasul, terima semuanya. Terima. Kita baru berbicara terkait dengan hadis-hadis Nabi terkait ibadah saja. Padahal Nabi banyak meriwayatkan tentang kesehatan. Apa yang Rasulullah biasa konsumsi. Anas bin Malik, dia mengatakan saya itu makan seperti makannya Nabi. Bukan tata caranya saja, tetapi yang dikonsumsi oleh Nabi itu pun berusaha dimakan. Saya tidak suka makan lambu, tapi Nabi senang makan lambu. Saya makan lambu. Walaupun saya tidak suka. Sampai begitu kan, kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah. Ibnu Umar, kalau naik haji, di mana Rasulullah berhenti untuk buang air kecil, maka Ibnu Umar walaupun tidak ingin buang air kecil, buang air kecil di situ. Karena kecintaannya pada Rasulullah, cinta sekali. Banyak teman-teman dari jemaah tabligh, mereka selalu bergabung karena memang Rasulullah bergabung terus kemana-mana. Mereka mau bawa tongkat karena memang Rasulullah kemana-mana bawa tongkat. Berjalan disertai oleh satu orang atau dua orang karena Rasulullah selalu mengabarkan. Sebelah ada Umar, sebelah ada Ali, terkadang ada Abu Bakar, ada Umar, disebutnya itu saja. Maksudnya kalau kita berjalan ada temannya. Ya, itu kecintaan. Sampai ada satu bab khusus Pak terkait dengan minyak wangi yang biasa dipakai oleh Rasul. Jadi kita kan banyak kalau datang ke tempat punya wangi itu banyak macam-macam. Kalau cinta dengan Rasulullah pasti akan pakai yang biasa dipakai oleh Rasulullah. Saya tidak ada yang mahal. Botol itu Pak itu bisa 6-8 juta. Botol itu Pak, masya Allah. Kecintaan para sahabat seperti ini. Gerak-geriknya segala macam. Rasulullah mengatakan, para sahabat mengatakan itu hasan. Itu mirip sekali dengan Rasulullah. Perilaku tidak tanggung segala macam. Ya Allah. Ya, setelah kita baca sirah Nabi,
kita baca Samail Muhammad, kitab Samail Muhammad, bercerita tentang bagaimana ciri fisik Rasulullah. Kita kemudian di Rasulullah adalah membela apa yang Rasulullah mau. Jadi pada kali ini di media sosial baru aja kemarin itu, ya, ada orang menghina Rasulullah. Harapan kita setiap ada penghinaan terhadap Rasulullah segera diproses hukum. Karena banyak sekali itu hinaan-hinaan seperti itu. Nah, buat kita, jika ada yang menghina Rasulullah bersama, harus membela Rasulullah, membela ajaran. Itu sedang diperjuangkan sampai sekarang. Sudah ditolak, maju lagi, ditolak, maju lagi. Terkait dengan apa? Bebas berzina. Yang maju apa? Tokoh-tokoh liberal. Dia bilang zina itu boleh, asal nggak ngajak-ngajak. Dilakukan di tempat tertutup. Suka dengan suka, ayatnya ada. Di Al-Quran Pak, kalau kita ingin membuat ajaran yang kemudian keliru dengan pemahaman para salafus saleh itu banyak Pak, bisa digunakan, bisa digunakan. Contoh, buat orang-orang yang kemudian mengatakan bahwa tak perlu sholat, karena dalam Al-Quran, aqimus sholat dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kalau sudah ingat tidak perlu sholat, kacau. Kalau pemahaman para salafus saleh begitu, aqimus sholat di sini. Ada pemahaman yang lain mengatakan tak perlulah mengikuti Rasulullah, cukup mengikuti Allah saja. Ayatnya ada memang, digunakan untuk itu, dipakai orang-orang yang sudah. Tak perlu ikuti Nabi, ikuti Al-Quran saja. Ada saya bilang sama teman saya yang sudah sekarang sudah lulus saya. Besok nih kalau bapak mayatnya meninggal, dikuburnya caranya gimana? Ada memang di dalam Al-Quran tentang kubur, azab kubur. Cuma cara kuburnya seperti apa tata caranya? Kalau nggak lihat dari hadis susah. Jadi para ulama itu mau dipotong-potong, tidak komprehensif, tidak sesuai dengan pemahaman atau pemahaman para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, ya ngaco kita malah, ngaco, makanya luar biasa. Jadi agama yang paling otentik itu Islam, itu yang jelas dari. Kemudian mencintai dan mengagungkan Rasulullah. Kemudian nasihat kepada para pemimpin. Apa maksudnya? Pertama, membantu para pemimpin untuk menegakkan kebenaran, menasihati mereka saat mereka menyimpang. Ini dalam banget kalau seperti itu. Umar bin Khattab selesai turun dari khutbah pertamanya, saat setelah dibayar oleh seluruh kaum muslimin, maka para sahabat mengatakan, ayo Pak, cabut pedang. Kalau kau melenceng, saya luruskan dengan pedang. Kalau kayak begitu Pak, zaman sekarang diciduk sama apa? Tapi kalau udah kotor sekali gitu, luruskan aku dengan pedang. Gitu. Karena enak banget kalau berpuasa. Mungkin bapak yang dulu pernah punya jabatan di perusahaan atau di pekerjaan, enak banget kalau kita punya jabatan. Dan kemana disambut segala macam sampai lupa mau turun. Karena namanya jabatan itu adalah ujian. Melenceng dikit pun luar biasa. Saya tuh suka lupa kalau khutbah Jumat. Walaupun bukan rukun, tapi para ulama itu menganjurkan agar saat khutbah Jumat yang kedua itu dibacakan doa untuk para pemimpin.
Doa agar ditunjukkan pemimpin itu hidayah, agar umat itu memiliki pemimpin yang teguh dalam kebenaran. Itu salah satu yang kadang-kadang saya lupa untuk doakan. Satu juga. Kalau rukunnya kan doakan seluruh umat Islam. Selesai. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Gugur sudah rukunnya. Beres ya. Sudah mendoakan seluruh kaum muslim seluruh dunia. Ya. Menasihatinya pun dengan apa? Lembut. Tapi ada juga hadis Nabi yang mengatakan jihadul akbar. Jihad yang besar adalah kalamul haq 'inda sultanul jahil. Berkata yang benar di hadapan sultan yang jahil, di hadapan penguasa yang zalim. Berbiasa. Jadi nggak bisa ditutupi. Makanya dari hadis ini Mas, itu para ulama menjauhkan diri mereka dari penguasa. Nggak mau dekat-dekat penguasa. Karena hadis ini. Biasanya kalau mulutnya sudah disumpah dengan pemberian penguasa, nggak akan keluar kata-katanya. Jauh dari. Tapi dikatakan oleh para ulama bahwa umat Islam akan tegak jika ada umara yang adil dan ulama yang lurus. Ulamanya sudah banyak atau pemimpinnya mungkin sudah adil, tinggal cari ulama. Itu Pak tamsil yang Allah kabarkan di dalam kisah bagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam itu bertarung dengan Fir'aun. Itu Fir'aun Pak udaranya yang zalim, ilmuwan yang zalim, ahli agama mereka yang zalim, penduduknya juga zalim, satu paket semua. Diluruskan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Luar biasa. Itu tamsilnya ada di dalam Al-Quran. Perumpamannya ada di dalam Al-Quran. Kemudian nasihat kepada kaum muslimin secara keseluruhan. Ya. Salah satu hal yang ditinggalkan oleh kita setelah kita mengaji adalah kita lupa menyampaikan pada bulan, menyampaikan pada anak-anak kita, menyampaikan pada tetangga kita. Ya. Jadi kalau di teori pendidikan itu Pak, khususnya anak-anak SD itu kan kalau kita nasihati kan sambil bulan aja Pak tadi. Padahal itu mereka mendengar luar biasa otak mereka itu. Iya, otak mereka itu luar biasa. Makanya kalau saya isi di majelis anak-anak SD atau mabitnya anak-anak SD, pada itu mereka sambil ngobrol mata penyanyi segala macam itu kita nggak usah teriak-teriak untuk nggak usah itu memori sudah besar. Jadi terus saja itu. Maka disebut al-ummah bersatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama. Ibu itu harus ngomong 7.000 kata sehari. Dan kalau bisa kata-katanya itu memang yang manfaat semuanya gitu. Itu nanti didengar ya. Iya. Bapak-bapaknya juga karena kalau ibu adalah madrasahnya, bapaknya kepala sekolahnya. Kasih tahu ibu jadi kurikulum kita di rumah begini. Ini dari segala sebesar haluan belajar di rumah kita begini. Tidak. Jadi sampaikan. Setiap khutbah Jumat selesai para sahabat langsung menyampaikan pada keluarganya. Kumpul semuanya sampaikan. Sampai pada keluarga. Kemudian menutupi setelah menasihati menutupi aib mereka. Itu termasuk li'aimat al-muslim. Jadi nasihat kepada seluruh kaum muslim. Kemudian melakukan amal-amal nahi munkar. Dan itu Pak semuanya terkait dengan hadis yang ketujuh dari hadis Nabi. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa jadi bahan diskusi buat kita di pagi hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.